Bagaimana cerita atau nasib negara ini ke depan kalau para elitnya memandang masyarakat serendah itu. Para elitnya merasa bahwa mereka kapanpun bisa membodohi masyarakat. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah Kaisang menyampaikan klarifikasi bahwa dia naik jet pribadi dalam rangka nebeng atau numpang temennya yang kebetulan juga pengen sama-sama ke Amerika, terlepas dari semua kelicikan dan upaya PSI dan Kaisang ingin membodoh-bodohi masyarakat, ingin membodoh-bodohi publik, terlepas dari semua kelicikan itu, tetap saja harus saya akui bahwa narasi nebeng, narasi numpang ini adalah narasi yang sangat-sangat sempurna dan terencana sekali. Karena dia tidak membantah bahwa dia naik jet pribadi, tapi di sisi lain dia ingin membantah bahwa ini bukan klarifikasi. Karena soal nebeng itu dialami oleh banyak orang. Banyak masyarakat Indonesia juga pernah nebeng dan itu tidak pernah menjadi masalah. Dan harapannya ke depan ini tidak dipermasalahkan lagi. Karena ini cuma nebeng. Jadi terlepas dari kelicikan dan upaya membodoh-bodohi masyarakat yang coba dilakukan oleh Kaisang dan PSI, saya melihat narasi ini sangat cerdik sekali melihat peluang, sempurna sekali dalam membodoh-bodohi orang. Ya karena alasan nebeng ini sangat remeh sekali gitu. Tapi ya bagi kalangan menengah ke bawah itu bisa diterima oleh mereka. Ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kesalahan karena mereka juga mengalami itu gitu. Sekalipun itu tidak masuk akal karena ini nebeng jet pribadi dan prosedurnya juga berbeda dengan nebeng mobil atau nebeng motor, tapi tetap aja masyarakat menengah ke bawah tidak paham soal itu. Pahamnya hanya nebeng atau numpang dan itu tidak pernah menjadi satu kesalahan di Indonesia gitu. Jadi ya bahkan mereka hari ini gitu ya, orang-orang masyarakat Indonesia yang mungkin setelah ini tidak lagi protes kepada Kaisang, itu karena gitu ya, mereka ini ya tidak sadar kalau mereka ini dibodoh-bodohi. Itulah canggihnya para elit di Republik ini. Jadi masyarakat dibodoh-bodohi, publik ditipu, tapi masyarakat yang dibodoh-bodohi itu tidak merasa kalau mereka dibodoh-bodohi. Karena padahal gak mungkin gitu. Gak mungkin untuk urusan jet pribadi terus bisa nebeng atau numpang di mana-mana di seluruh dunia. Gitu. Gak ada ceritanya orang numpang jet pribadi. Apalagi muncul dengan satu alasan ya sebenarnya Kaisang dan Erina ini mau naik pesawat komersil gitu. Tapi karena kebetulan temennya juga pengen ke Amerika, ya udah bareng aja. Ini kan alasan yang sangat klasik sekali, yang sangat banyak sekali dialami oleh masyarakat di Indonesia. Dan mereka, PSI dengan Kaisang, sengaja menggunakan kebiasaan masyarakat itu untuk kemudian membodoh-bodohi dengan harapan masyarakat bisa percaya. Sempurna sekali. Licik dan sempurna sekali narasinya. Lalu setelah itu, setelah narasi soal nebeng, Kaisang juga datang ke kantor Dewan Pengawas KPK. Bukan ke kantor KPK, tapi ini benar-benar disengaja gitu. Karena bagi masyarakat awam, bagi masyarakat menengah ke bawah, mereka tidak bisa membedakan antara kantor Dewan Pengawas KPK dan kantor KPK. Dalam bayangan mereka sama aja. Kaisang sudah mendatangi KPK. Kaisang berani klarifikasi dan menyampaikan pernyataannya ke KPK. Orang nggak tahu bedanya gitu antara kantor KPK dengan kantor Dewan Pengawas. Dianggapnya sama. Jadi ya itulah kelicikan yang sangat sempurna sekali untuk kemudian coba dilakukan membodoh-bodohi masyarakat di Indonesia. Saya terus terang menyayangkan gitu ya, karena PSI sebagai partai anak muda katanya, sebagai partai yang baru, yang sangat keren katanya awalnya gitu ya. Terus kemudian hari ini bersama-sama Kaisang mendukung narasi nebeng, mendukung narasi-narasi pembodohan dan kelicikan yang sangat luar biasa ini untuk kemudian hanya hanya untuk membela seorang Kaisang.
Padahal PSI seharusnya bisa menjadi satu partai yang jauh lebih besar dibandingkan Kaisang. Kalau Kaisang nggak jadi ketua partai gitu ya, PSI ini kan harusnya tetap ada. Sebelumnya PSI dipimpin oleh Grace Natali, lalu kemudian Giring Ganesa. Itu suaranya juga kurang lebih sama kok gitu ya. Nggak harus anak presiden kok mereka gitu ya. Yang memimpin PSI ini nggak harus anak presiden sebenarnya. Tapi kalau kemudian hari ini PSI bersama-sama dengan Kaisang mendukung kelicikan dan kebohongan-kebohongan seperti ini gitu ya, maka ini sangat-sangat memalukan sekali. Saya yakin ada banyak orang, termasuk saya awalnya juga, saya cukup respect atau hormat dengan PSI sebagai partai yang baik, yang bagus, coba ingin membangun Indonesia lebih baik ke depan dan sebagainya. Tapi hari ini runtuhlah semua kepercayaan atau coba keyakinan yang saya sampaikan kepada mereka itu jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Percuma meyakini bahwa mereka akan melakukan kebaikan kalau hari ini kita bisa lihat mereka sedang mendukung kelicikan dan kebohongan yang sangat-sangat terstruktur dan sempurna sekali dengan satu narasi nebeng. Dan selain itu, selain sedih melihat PSI, saya juga sedih karena ternyata di kenyataannya narasi yang sangat licik dan sempurna sekali ini dilakukan oleh anak presiden yang dulu pernah saya dukung. Saya dulu pernah mendukung Kaisang. Ketika Kaisang punya masalah dengan Felicia Tisu, saya terus terang mendukung Kaisang. Dan ketika hari ini narasi kelicikan dan kebohongan, coba upaya membodoh-bodohi masyarakat itu dilakukan begitu luar biasa sempurna dengan sangat-sangat meyakinkan, dengan wajah yang sangat-sangat tenang dan meyakinkan sekali gitu ya. Rasanya saya sangat-sangat mual melihat tingkah pola para elit di negeri ini. Melihat ada orang yang bisa menipu, melihat ada orang yang bisa membodoh-bodohi, yang kemudian didukung oleh berita-berita di media, dibicarakan oleh banyak orang seolah-olah itu kebenaran padahal penipuan. Sementara kita hanya bisa melawan dengan suara-suara yang lebih rendah. Suara kita mungkin tidak akan didengar di media. Media-media mainstream nggak akan memberitakan apa yang kita sampaikan. Sementara Kaisang dengan narasi kelicikan dan kebohongannya yang sangat luar biasa itu, yang coba membodoh-bodohi masyarakat karena masyarakat nggak terlalu mengerti soal bedanya Dewan Pengawas KPK dengan kantor KPK gitu ya. Mereka juga nggak ngerti antara numpang mobil dan kemudian disamakan dengan numpang jet pribadi gitu ya. Cara-cara seperti ini terus terang bagi saya sangat-sangat menyedihkan sekali. Dan lebih dari itu, melihat para elit, para orang-orang di negeri ini bisa melakukan langkah-langkah seperti ini, membodoh-bodohi masyarakat seperti ini, rasanya gitu ya. Rasanya ya bagaimana cerita atau nasib negara ini ke depan kalau para elitnya memandang masyarakat serendah itu. Para elitnya merasa bahwa mereka kapanpun bisa membodohi masyarakat. Jadi kalau sudut pandangnya seperti ini, ya rasanya kita tidak bisa terlalu percaya diri untuk bisa melihat Indonesia emas di tahun 2045. Karena ya ke depan kita masih perlu melihat apakah tokoh akan ada yang bicara atau membantah atau menyampaikan perlawanan atau bisa mengimbangi narasi-narasi yang membodoh-bodohi ini atau enggak gitu ya. Kita juga masih menunggu KPK apakah akan melakukan tindakan atau kemudian menerima saja dan kemudian menyelesaikan masalah ini diam-diam dan tanpa drama lagi gitu ya. Kita masih menunggu itu. Tapi terlepas dari itu semua, saya melihat gitu ya, sudut pandang para elit terutama di kader-kader PSI, di elit partai PSI bersama Kaisang mendukung narasi ini, mendukung upaya membodoh-bodohi ini, itu bagi saya adalah hal yang sangat-sangat memalukan. Karena di PSI ada banyak orang dan ada banyak orang pintar di sana, ada banyak orang paham bahwa ini tidak mungkin terjadi, tapi mereka lebih memilih diam dan mendukung kebodohan atau mendukung narasi-narasi yang licik seperti ini. Itu kan memalukan gitu ya. Sementara kita coba ingin meluruskan, coba ingin menyampaikan bahwa ini nggak mungkin. Tapi para elitnya kemudian dengan gagah, dengan tenang, dengan percaya diri menyampaikan bahwa inilah
faktanya, inilah kenyataannya. Ini cuma nebeng. Ini nggak salah sama sekali. Karena kalian juga nebeng. Sedih ya. Negeri ini yang katanya punya peluang untuk menjadi negara maju, tapi para elitnya masih ingin terus-terusan menipu rakyatnya sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.